Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kristus yang ada di rumah masing-masing, pada saat ini kita akan bersama mengadakan peribadatan keluarga pada 3 Mei 2020. Ibadah keluarga minggu ini memperingati Minggu Paskah yang keempat. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan dalam memasuki peribadatan. Oleh karenanya, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapi dengan memujikan amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari sering kita berbuat dosa. Sering kita menjauhkan diri dari perintah Tuhan dan selalu mendukakan hati Tuhan. Oleh karenanya, marilah bersama kita mengaku dosa-dosa kita dengan mengingat bacaan yang saat ini akan kita pakai sebagai sarana kita mengaku dosa. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita mengaku dosa-dosa kita dengan bersama berdoa secara pribadi. Jemaat Kristus yang terkasih, setelah mengaku dosa-dosa kita dan bertobat, Allah berkenan memberikan anugerah-Nya. Berita anugerah pada hari ini tercatat di dalam bacaan 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25 demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setelah kita menerima berita anugerahnya, kita diundang untuk hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Petunjuk hidup baru pada saat ini tertulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai dengan ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita menanggapinya dengan bersama bersalam namaste dengan mengucap salam damai bagi keluarga kita masing-masing. Salam damai. Mari bersama kita sebelum memasuki pelayanan sabda, kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan sabda, marilah kita memohon Roh Kudus untuk menaungi hati kita, agar kita mampu memahami dengan baik
dan melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang senantiasa mengaruniakan kesehatan yang prima bagi kami dan keluarga kami. Mengucap syukur ya Tuhan, Engkau menyertai kami hari lepas hari. Pada saat ini Engkau izinkan kami dan keluarga kami untuk bersama-sama melaksanakan peribadatan keluarga. Kiranya Engkau memberkati kami dalam peribadatan ini. Dan secara khusus Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami dengan utuh. Dan kami kiranya Engkau kuatkan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah dapat menyampaikan seturut dengan kebenaran firman-Mu, dengan kebijaksanaan dan kasih setia yang Tuhan berikan. Kami serahkan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan hari ini dalam Injil diambil dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10, demikian isi firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar sabda Tuhan, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya damai sejahtera Kristus, berkat Tuhan yang secara khusus terwujud dalam kesehatan menyertai Bapak Ibu dan keluarga sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan
dengan tema mempersaksikan Allah dalam karya nyata. Bacaan yang diambil adalah Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Apa hubungannya gembala yang baik dan domba yang mengenal gembalanya dengan mempersaksikan karya Allah? Sebelum menjawab itu, mari kita menengok satu pasal sebelumnya, yaitu pasal 9, di mana di situ diceritakan mengenai seorang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta ini kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan anehnya banyak orang-orang dari pemimpin agama Yahudi yang mengkritik tindakan Tuhan Yesus. Dia menyebut bahwa ini adalah sebuah tindakan mempersekutukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam bacaan di pasal yang ke-9 bagian akhir, akhirnya Tuhan Yesus menyatakan sebuah hal yang menarik. Di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang 40 sampai dengan 41, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada kesinambungan bagian yang ada di dalam pasal 9 dan pasal 10. Di pasal 9 dinyatakan secara khusus bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah anak manusia. Menyatakan diri sebagai Allah bagi orang-orang Yahudi dan juga secara khusus bagi pemimpin agama-agama Yahudi. Namun mereka menolaknya. Sehingga kemudian Tuhan Yesus melempar pernyataan bahwa aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa tidak melihat dapat melihat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di situ ternyata ada ketersinggungan yang dialami oleh pemimpin agama Yahudi. Para pemimpin agama Yahudi ini merasa tersinggung karena berarti dia menganggap saya orang buta, menyamakan saya dengan orang yang dicelikkan, orang yang buta sejak lahirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di bagian ke-10 ini pernyataan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat dinyatakan melalui gambaran gembala yang baik. Saat gembala yang baik datang, maka domba yang dimana gembala itu tinggal mengenal dia, bahwa dia adalah gembala. Dan dia akan mengikuti si gembala tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik bahwa di sini digambarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengikuti Tuhan Yesus. Dan secara khusus mereka mengabdikan dirinya sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu kita melihat hal ini sebagai sebuah hal yang indah. Bahwa saat gembala Tuhan Yesus datang, kita akan mengenalnya karena kita mengenal suara gembala itu. Namun apa yang terjadi jika orang lain datang? Dia tidak akan dikenal. Malah bisa jadi dia adalah maling, perampok. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, disinilah Tuhan menyatakan bahwa dia adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan orang-orang yang tidak mengikuti dia dan yang terkesan harus menuruti segala apa yang
beritakan ini disebut dengan Mesias-Mesias palsu. Orang-orang inilah yang seharusnya tidak diikuti oleh domba-domba Allah. Orang-orang inilah yang tidak seharusnya didengar suaranya oleh domba-domba itu. Karena dia hanya mengincar kebanggaan dirinya, kehebatan dirinya agar diakui oleh domba-domba. Inilah yang disebut Tuhan Yesus sebagai maling. Orang yang mengincar kebanggaan diri, padahal seharusnya dia melayani Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bukan demikian seorang atau seekor domba. Seekor domba mengikuti gembalanya. Dan saat gembala itu melayani dengan sepenuh hati, domba juga akan melayani dengan sepenuh hati. Karena nama gembala dipertaruhkan di sana. Nama Kristus menjadi nama milik, di mana domba-domba ini ada dalam kandangnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, menjadi saksi adalah sebuah hal yang baik. Namun, jika menjadi saksi itu artinya melayani dan mengeruk keuntungan pribadi, seperti orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu, maka tidak hanya buta mata kita, namun kita adalah orang-orang yang disebut maling. Orang-orang yang disebut maling. Bukan hanya maling domba Allah, namun maling nama Tuhan. Padahal seharusnya dalam pelayanan kita, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Karena kita adalah domba miliknya. Namun jika kita datang, meminta orang lain mempercayai kita, melayani Tuhan demi keuntungan diri pribadi, maka itulah yang disebut sebagai maling. Kita tidak mempersaksikan karya Allah, namun kita hanya menunjukkan kemampuan pribadi. Padahal mempersaksikan karya Allah itu ada dalam hidup keseharian kita. Seharusnya nampak dalam karya nyata kita dalam hidup sehari-hari. Karena kita adalah domba-domba milik Allah, domba-domba tebusan Kristus. Bukan orang yang datang lalu mencuri kemuliaan Kristus demi diri pribadi. Kita bukanlah seperti para pemimpin agama Yahudi yang dinilai buta oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mempersaksikan karya Allah memang sebuah hal yang sangat menantang. Betapa tidak, di masa-masa virus corona ini, seakan mempersaksikan karya Allah menjadi sebuah keharusan. Kita melihat bahwa di sana sini orang-orang yang berjibaku menjadi garda terdepan penanganan virus corona malah dilecehkan oleh banyak orang, tidak diterima oleh masyarakat. Saudara-saudara kita yang saat ini melayani sebagai tenaga medis untuk penanganan virus corona malah dianggap sebagai orang-orang yang mempengaruhi masyarakat, orang-orang yang membuat virus itu berkeliaran di tengah masyarakat, orang-orang yang mampu menjangkiti masyarakat dengan virus. Betapa rendahnya penghargaan kita kepada orang-orang yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa bagi penanganan virus corona.
Maka melalui saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mempersaksikan karya Allah adalah dengan karya nyata kita dalam hidup kita sehari-hari. Karena kita bukanlah seorang perampok, karena kita bukanlah maling kemuliaan Allah, namun karena kita adalah domba Allah, domba milik Allah sendiri yang sudah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa karya nyata itu harus nampak. Karya Allah itu harus nampak dalam karya nyata hidup kita. Sebagai seekor domba, sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, kita harus menyatakan bahwa kita lebih baik dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu yang hanya cari muka. Mari kita melihat dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi saksi Allah dalam karya hidup hari lepas hari? Sudahkah kita menjadi saksi dengan menerima saudara-saudara kita? Tenaga-tenaga medis kita hargai, kita beri penghargaan yang layak dan pantas. Dan sekaligus kita menjaga kesehatan diri kita, kita menjaga kesehatan keluarga kita sebagai wujud penghargaan atas karya Allah dalam hidup keseharian kita. Sanggupkah kita menjadi saksi karya nyata Allah dalam hidup sehari-hari, tergantung dengan kesaksian hidup kita, karya nyata kehidupan kita. Selamat menjadi saksi sebagai domba milik Allah dan menghindarkan diri untuk mencari keuntungan, kehebatan pribadi Tuhan beserta kita dan keluarga kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasari pada bacaan Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan mohon dikoordinasikan setelah peribadatan dengan majelis, pepantan, dan kelompok masing-masing. Mari mempersembahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan bersama-sama berdoa, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Mari bersama kita memasuki doa syafaat dan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami dan keluarga kami. Tuhan Allah yang senantiasa mengizinkan kami untuk beribadah, untuk melaksanakan kegiatan kami hari lepas hari. Kami bersyukur bahwa Engkau mengaruniakan kesehatan kepada kami dan keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu turun atas kondisi luar biasa, keadaan luar biasa, darurat virus corona COVID-19 di Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Kiranya Engkau yang hadir dan memberkati kami, menjamah setiap penghuni dunia ini agar dapat saling bahu-membahu dalam menangani COVID-19 ini. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu turun atas kami yang ada di Indonesia. Kami percaya bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat menekan dengan baik penyebaran virus corona. Namun ya Tuhan, kami mohon kekuatan-Mu secara khusus kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini berada dalam garda terdepan pemberantasan virus corona COVID-19. Saudara-saudara kami yang bertugas sebagai tenaga-tenaga medis, dan juga saudara-saudara kami yang bertugas dalam relawan tenaga medis. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, kiranya Roh-Mu turun atas mereka agar para relawan dan tenaga medis dapat diberikan penghargaan, penghormatan yang terbaik karena telah memberikan yang terbaik untuk penanganan virus corona ini. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu untuk pemerintah yang telah mengupayakan yang terbaik bagi rakyatnya, serta setiap orang yang mau secara khusus berderma untuk membantu penanganan virus corona COVID-19 ini berlangsung dengan baik di Indonesia dan dunia ini. Kami mohon juga rahmat-Mu turun atas gereja Tuhan, secara khusus jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara, yang saat ini bersyukur atas kesehatan yang diterima, yang saat ini boleh bersama-sama beribadah dalam peribadatan keluarga. Kiranya Roh-Mu tetap mengaruniakan kesehatan yang prima kepada jemaat-Mu di GKJ Wonogiri Utara. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dan memberi teladan akan pola hidup bersih dan sehat. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu turun agar kami masing-masing dapat sadar bahwa Engkaulah tabib yang sejati, sang penyembuh yang agung. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa secara khusus pada saat ini kami boleh tetap melaksanakan kegiatan peribadatan kami. Kami mohon Engkau hadir dan menyertai dalam program-program gerejawi yang pada saat ini tertunda karena virus corona COVID-19 ini. Secara khusus kami mohon rahmat-Mu turun atas pelaksanaan penahbisan pendeta GKJ Wonogiri Utara yang saat ini juga tertunda karena virus COVID-19. Berkatilah para panitia, berkatilah majelis, dan secara khusus berkatilah vikaris yang mengupayakan dengan baik
agar dapat melaksanakan penahbisan pendeta dengan sebaik-baiknya, serta jemaat-Mu yang mendukung dalam doa dan kasih setia, kiranya juga dapat Engkau berikan kasih setia agar tetap mendukung berlangsungnya penahbisan pendeta di masa yang baik. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Roh-Mu juga memberkati program yang secara khusus diberlakukan di GKJ Wonogiri Utara, pembelian tanah klasis. Kami percaya bahwa melalui kasih setia Tuhan, kami dapat melunasi tanah klasis ini sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi di GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon rahmat-Mu turun atas jemaat agar tetap bersemangat dalam mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari berkat yang kami terima hari lepas hari. Kami yakin dan percaya bahwa itu tidak ada bandingannya dengan berkat yang tercurah ke atas kami. Namun ya Tuhan, kiranya sedikit dari berkat ini dapat menjadi sarana kami untuk melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Berkatilah saudara-saudara kami yang mengelola persembahan yang telah dikumpulkan, agar pengelolaannya dapat dengan baik dipertanggungjawabkan ke hadirat-Mu saja. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan keluarga kami dan secara khusus diri kami pribadi ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam bagian akhir peribadatan. Kita diutus untuk tetap mempersaksikan Allah di dalam karya nyata kita hidup sehari-hari. Oleh karena itu, marilah bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari bersama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Marilah bersama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan memujikan Kidung Jemaat 260 bait pertama dan ketiga. Ada